Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dalam 24 jam terakhir, market koreksi sebesar 1,5%. Dengan total market cap mencapai di angka 2,37 triliun US dollars. Sebelum kita lanjut, seperti biasa gue ingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like dan juga mengklik high button in every videos. Sip, masuk ke chart. Seperti yang kita bisa lihat di sini, kemarin terjadi retest di angka 67.596. Tetapi seperti yang kita bisa lihat di sini, dia berhasil, atau lebih tepatnya BTC berhasil bertahan di atas dari 67.500-an, which is good. Itu adalah PR yang kita bahas kemarin kan, ya. Ya, sekarang masih kurang lebih mirip-mirip, cuman mungkin lebih baik lagi kalau jangan cuma sekedar bertahan, tapi mulai ada ya pantulan begitu ya, dimana itu mungkin bisa ditandai dengan dia mulai retest ke 73.151, atau kalau kita mau lihat di one hourly-nya ya mungkin dekat-dekat juga sama EMA 200 di one hourly begitu ya. Jadi kita lihat dalam ya lebih enaknya sih besok ya, karena kan kalau di weekend tuh sebenarnya biasanya cenderung relatif nggak kemana-mana ya, walaupun nggak selalu ya, kadang-kadang ada juga ya lagi weekend gerak gitu ya. Kayak contoh weekend gerak itu di sini nih kalau nggak salah ya. Nah nih, kita bisa lihat Sabtu ya, Sabtu Minggu ada drop di sini ya, ngedam 6% dan seterusnya bisa aja. Tetapi kalau kita mau ambil semua datanya cenderung nggak terlalu banyak pergerakan, begitu, karena saat terjadi gap ya, kalau terbentuk gap ya, ini kayak gini nih, CME gap biasanya akan terfill lagi begitu ya. Nah pertanyaannya, apakah BTC akan ngefill the gap ya dalam waktu dekat? Karena kalau dia nge-fill the gap ya, dia lumayan mendekati MA 20 seperti yang kita bisa lihat di sini kan ya. Nah, jadi cukup menarik nih ya. Apakah BTC akan coba fill the gap? Nah, setelah fill the gap, apakah dia akan ke-reject oleh MA 20 atau momentumnya berlanjut? Nah, itu juga menarik ya. Ya, lebih baik kita lihat saja nanti saat ya di minggu, bukan minggu depan, tapi mulai dari besok gitu ya. Sip. Selanjutnya kita akan lihat dulu di economic calendar deh. Kita akan bahas minggu ini ada apa aja. Yang pertama, di hari Selasa kita akan keluar dua data penting, yaitu retail sales dan juga core retail sales. Ini dua-duanya akan keluar di jam setengah 9 malam. Hari Rabu kita akan keluar average hourly earnings, non-farm payrolls, unemployment rate, dan juga crude oil inventories. Ini keluarnya dari jam setengah 9 sampai jam setengah 11 malam ya. Nah ini tentunya kalau mau ditanya dari ya ini semua, yang paling ya at least dari yang kita bahas sekarang, yang mungkin harus kita extra highlight adalah ini nih, non-farm payrolls dan juga unemployment rate ya, karena dua ini data yang berhubungan sama labor market. Dan mungkin satu lagi juga boleh, yaitu crude oil inventories. Walaupun kalau crude oil inventories ini seringnya kalau sampai dia bisa menguncak market tuh kalau dia signifikan deviasinya dari forecast begitu ya. Next, hari Kamis. Hari Kamis kita akan keluar 10-year note auction, lalu initial jobless claims, dan existing home sales. Di hari Jumatnya kita akan keluar 30-year bond auction, CPI, ya, monthly maupun yearly, dan juga core CPI. Nah, ini nih ya. Nah, tadi kita sudah bahas nih. Ini highlight. Nah, selanjutnya satu, ya, lalu dua, ya dua ini bareng-bareng lah sama-sama CPI kan, dan tiga core CPI. Ya, kita lihat. Jadi minggu depan cukup banyak data-data penting yang berpotensi bisa mengguncang market ya. Oke, balik lagi ke chart, kita lihat ETH. Untuk ETH dia lebih bagus daripada BTC ya. Jadi kita bisa di sini dia kemarin malah berhasil mereclaim, walaupun super tipis ya, mereclaim 2082 begitu. Tapi sekali lagi dengan catatan lumayan tipis ya. Ya tapi not bad, not bad, not bad. Jadi kita bisa di sini kemungkinan BTCD kemarin drop. Ya benar ya, kemarin drop tapi hari ini mulai ada peningkatan lagi. Sip, next kita lihat dulu DXY. Untuk DXY kondisinya untungnya mulai ke reject oleh EMA 20. Nah, semoga rejectionnya lebih kuat lagi sehingga bisa membuat lower low yang lebih dalam gitu. Karena in general DXY yang melemah itu cenderung bagus untuk risk on asset gitu ya. Nah, untuk BTCD kita lihat dulu ke balance sheet ya. Udah lumayan lama juga kita nggak bahas. Nah, jadi balance sheet kita bisa lihat ya mulai ada peningkatan lagi ya. Ya, jadi ya ini sekali lagi kenapa makanya gue waktu dari beberapa minggu, kayaknya sebulan ya, udah sebulan lalu ya gue menekankan balance sheet naik itu bukan sama dengan QE begitu ya.
Nah, kita nggak bisa cuma denger gembar-gembor ya. Wah, balance oh ini QE ya, padahal bukan begitu ya. QE itu adalah satu kebijakan yang very spesifik dan itu bahkan sampai perlu vote. Jadi kalau sampai ada QE itu akan diumumkan oleh the Feds begitu. Ya, sekarang buat orang-orang yang kebelet altcoin season gara-gara QE kan banyak tuh lo ya. Wah, gimana? Enggak lah, kita bakal altcoin season nih, udah mulai naik, kita udah masuk QE. Ya, belum. Ya, ternyata, sorry bukan belum, tapi enggak kan faktanya. Ya kalau belum ya, berarti kan udah dekat. Ini belum ada tanda-tanda sama sekali mau QE gitu kan. Jadi ya makanya kita jangan prematur. Dan sebenarnya partly salah juga dari media ya. Media tuh ngebikin term yang membingungkan. Itu sudah pernah bahas di satu video khusus lah sebulan lalu ya. Di mana beberapa media memberikan term ini mini QE dan seterusnya. Nah, ya itu ya apa kasarnya itu satu misleading, kedua memberikan harapan palsu sebenarnya ya. Karena tapi Bang, emang ada gitu Bang data sebelumnya kita dalam tanda kutip mini QE atau balance sheet naik terus performa market nggak terlalu bagus? Ada. Kita bisa lihat 2019 terakhir. Nih, 2019. Nah, di sini nih. Balance sheet naik. Apakah BTC membuat new all time high? Enggak. Lower low, lower high, lower low, lower low, terus ya. Paling sekalinya higher low di sini nih. Tapi akhirnya bisa selamat tuh setelah diumumkan QE. Nah, kita diumumkan nggak QE? Enggak kan? Nah, ya udah. Gitu. Jadi ya gua harap orang-orang yang mungkin dulu bersikeras kita sudah QE sadar bahwa salah begitu ya, karena every single one ya, semua QE itu diumumkan ya, nggak ada yang tiba-tiba gitu, nggak, semuanya ujung-ujungnya itu adalah keputusan yang nggak main-main begitu ya, dan akan deliberate karena dia pasti pengen QE-nya ini pun efektif, makanya dia pasti umumkan juga begitu ya. Sip, gitu aja. Sekarang kita balik lagi ke BTC. Jadi untuk BTC kita sudah bahas ya, PR-nya adalah jangan coba bertahan, tapi kalau bisa mantul di 67.500-an, dan ya PR selanjutnya mulai retest ke 73.181. Dan satu lagi yang gue highlight adalah kita ada potensi ya, ada potensi. Kita bukan bilang pasti ya, iyalah ngomong pasti bukan punya kita market gitu kan ya, jangan percaya semua orang yang bilang pasti ya, tapi kita ada potensi bisa nge-fill the gap yang terjadi di tanggal 30 Januari ke tanggal 2 ya, seperti yang kita bisa di sini. Nah, kalau sampai fill the gap berarti ada potensi bisa sampai, kalau dari CME ya itu bisa sampai ke 84.000. Nah, kalau ke sininya ya mungkin sedikit lebih rendah lah di sini nih. Sorry. Oh, paling mirip-mirip di sekitar segituan. Nah, pertanyaannya apakah dia akan ke-reject oleh EMA 20 atau tidak? Begitu, ya. Sip, beres ya. Tinggal kita masuk ke Balimet. Sebelum kita masuk ke Balimet, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya, lo bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kemarin sudah terjadi retest pertama di angka 67.596 ya. So untuk hari ini kita bisa limit posisi long karena kemarin sudah terjadi retest pertama. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau kita sudah limit, retest kedua kebuka posisi longnya. Nah, target TP ada dua. Yang konservatif di sini nih, di angka 70.500-an. Buat yang agresif di angka 73.151 gitu ya. Itu kurang lebih untuk setup futures di Bitcoin. Untuk posisi spotnya ada di angka 67.596. Lalu juga ada di angka 58.506 dan di MA 200 weekly ya. Next Ethereum. Untuk Ethereum kemarin retest 1, retest 2 tapi terjadi reclaim. Nah, I get it. Pasti udah ada yang mau komen. Tapi Bang, tipis Bang. Kalau tipis sering fake out. Yes, I know. Tapi tetap itu agresif hitungnya. Ya, jadi buat yang konservatif, sekarang baru bangun nih, baru nonton, tutup posisi. Ya, kondisinya berarti kurang lebih break even point lah. Ya, nggak rugi gitu. Ya, buat yang agresif mau dipertahankan karena di sini reclaimnya tipis, ya boleh, tapi gue yang ngomong lagi itu agresif ya, ada potensi dia bisa tetap lanjut kok gitu ya. Sip, itu kurang lebih untuk setup futuresnya. Untuk spot belum ada di Ethereum ya.
Nah, sebelum kita tutup seperti biasa, gua akan ada wejangan dulu. Ya, untuk wejangan dari gua adalah ya sebenarnya ini untuk lebih ke para ini ya, lebih ke bukan untuk para newbies tapi untuk semua ya. Ini kita bisa dibilang sudah cukup dekat dengan EMA 200 weekly gitu ya. Nah, dekat-dekat dengan EMA 200 weekly ini ya historically speaking ini adalah masa-masa yang relatif bagus untuk akumulasi kalau di dekat-dekat EMA 200 ya. Ya lebih tepatnya gini deh, di EMA 200 deh ya. Kalau dekat-dekat ya masih bisa drop lagi juga sebenarnya ya. Nah, mentok-mentoknya berapa sih, Bang? Ada statistiknya juga. Mentok-mentoknya kalau udah kena nih dan jebol ya atau dia nge-wake itu biasanya ini gue juga gak tahu kenapa, tapi statistiknya tuh sekitar 30 ya, 29, 30 ya. Lalu di sini nih 30 lagi. Jadi lu bisa lihat every single cycle kalau dia ada kena EMA 200 itu bisa sampai nge-wake-nya sekitar segituan. Nah, tetapi yang jadi apa ya bisa dibilang ya, yang jadi kegalauannya adalah kita nggak bisa tahu spesifiknya di mana. Nih, ini kena kan? Nah, ini kena nih. Wah, udah deh, ngapain beli di EMA 200 ya. Nanti kan dia bakal turun lagi 30% kayak kata Bang Toshi bilang ya. Kalau dilihat dari sini berarti 30%. Wah, udah ngapain beli di sini? Beli aja nanti waktu di angka segini ya. Taunya apa? Naik. Nah, udah naik, apa yang terjadi? Lu FOMO. Udah FOMO, kena resisten turun, cut loss. Ya, itu lingkaran setan. Jadi, kalau menurut gua, sampai kena MA 200 weekly udah ya lu fokus buat akumulasi begitu ya. Nah, jangan lu tebak sampai 30%-nya kapan gitu. Jadi ini cara terbaiknya menurut gua adalah kalau sampai kena akumulasi ya. Tapi lu siap-siap kalau sampai dia 30% lagi ke bawah. Nah, kalau 30% lagi akumulasi lagi gitu. Tapi jangan lu rugi Bang beli di EMA 200 ntar aja kalau udah dia 30%. Takutnya lu jadi FOMO kalau sampai dia naik kayak begini nih. Gitu ya. Karena sekali lagi kita nggak bisa tahu nggak setiap dia kena itu minus 30%. Ya di sini kena minus 30-nya di sini kan, ya. Di sini nggak, ya. Contoh lagi, sini. Nggak minus 30%, ya kan? Kalau nunggu-nunggu 30% di sini rugi. Nah, ya kayak begitu, ya. Minus 30-nya di sini. Ini juga ya kalau di sini nggak sih, langsung kena ya. Ya jadi lagi-lagi ya. Uh, Mungkin kalau ngomongin secara wajangannya lagi sih ya statistik tetap harus kita pakai gitu ya. Statistik itu bukan menjamin kepastian. Statistik itu bukanlah satu satu teropong untuk melihat masa depan. Bukan ya. Statistik itu adalah guide ya, guide untuk membantu kita gitu. Sama seperti weather forecasting ya. Menurut gua percis seperti weather forecasting ya. Weather forecasting itu lu bisa ngelihat misalkan tanda-tanda tertentu. Tanda-tanda tertentu misalkan suhu ya, lalu angin dan lain-lain. Ini kalau statistiknya misalkan kalau beberapa statistik tertentu potensi sangat besar untuk hujan. Apakah pasti? Enggak. Itu. Nah, tetapi kenapa banyak orang yang maki-maki statistik market kalau sampai tidak seperti biasanya dibandingkan dengan forecast weather forecast? Ya jawabannya adalah karena urusan duit. Begitu ya. Mungkin kalau misalkan lu taruhan weather forecast, lu juga mungkin akan sama maki-makinya ke orang-orang yang weather forecast itu mungkin sama ya. Tapi enggak ya. Siapa taruhan weather forecast begitu kan? Orang ya biasanya dalam tanda kutip berjudinya di market. Nah, makanya kenapa gue bilang hati-hati ya, hati-hati lu di market lagi ngapain, berinvestasi kah atau sedang berjudi. Nah itu cuma lu yang tahu ya. Nah, jadi itu aja ya. Kalau sampai lu stres, lu jadi bawanya emosi ya, lu jadi wah pokoknya apa ya, ngambek ya bawaannya tuh, wah jadi moodnya nggak jelas dan lain-lain. Mungkin lu sedang berjudi di market atau lu melanggar 3 golden rules. Ya, lu pakai uang panas lah, lu over leverage lah, berpikirnya terlalu jangka pendek lah, ya. Ujungnya dari situ, ya. Kegelisahan lu di market tuh biasanya datang dari situ ujung-ujungnya. Kalau lu tidak melanggar 3 hal itu, ya ujungnya nggak stres, ya. At least itu yang gue rasain, ya karena gue juga pernah stres gila di market waktu di awal, ya. Ya kenapa ya melanggar 3 golden rules itu ujung-ujungnya. Kalau gue pribadi yang kalau puji Tuhannya aturan pertama gue nggak pernah ya. Pakai uang panas itu udah super haram dari dulu gue selalu diajarin tidak boleh investasi pakai uang panas sama ortu gue ya. Nah yang bikin gue kesal emosi adalah over leverage dan berpikir terlalu pendek
Kayak gitu. Nah, jadi ya ujung-ujungnya daerah situ-situ lagi. Ya. Nah, jadi buat lo yang stres, coba introspeksi dulu diri. Ya karena bear market ini adalah dalam tanda kutip hadiah yang sebenarnya ya kita nggak mau, tapi hadiah sebenarnya. Hadiah untuk kita introspeksi diri. Begitu. Ya. Oke, gitu aja. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pegang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.